Baiklah, perkenalkan nama saya Sony Fitri Burnababan, NIM A1C1190097 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Jadi di sini saya ingin menjawab permasalahan nomor 4 bagian A, di mana permasalahannya itu adalah jelaskan ide kritis Anda langkah-langkah antisipatif yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan percobaan tentang reaksi-reaksi aldehid. Nah, jadi adapun langkah-langkah antisipatif yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu percobaan reaksi aldehid ini, jadi langkah antisipatif untuk keberhasilan percobaan reaksi aldehid ini adalah yang pertama itu kita harus memperhatikan penambahan jumlah massa dari setiap larutan atau reaksinya. Misalnya, dengan mencampurkan reaksi tersebut harus membutuhkan takaran yang sesuai yang dibutuhkan pada prosedurnya. Apabila kita menuangkan atau menambahkan tidak sesuai ukurannya atau takarannya, maka hasil yang didapat juga percobaan ini akan tidak sempurna atau hasilnya itu tidak memuaskan ataupun keberhasilan percobaan ini gagal. Nah, jadi sangat dibutuhkan dalam pengukuran dalam menambahkan suatu reaksi tersebut. Contohnya dalam uji toleransi reaksi aldehid ini itu membutuhkan reagen toleransi yang kompleks. Jadi apabila kita menambahkan reagen toleransi ini lebih banyak daripada senyawa organiknya ataupun lebih sedikit, maka reaksi aldehidnya itu tidak akan terbentuk, di mana reaksi aldehid itu akan mengoksidasi dari ion perak amoniak itu, perak nitratnya itu, sehingga sangat diperlukan untuk ketelitian menambahkan suatu zat pada reaksi ini. Apabila kita semena-mena memasukkan atau perbandingan molnya itu tidak sesuai, maka hasil juga tidak akan tercapai atau gagal. Jadi langkah yang kedua itu adalah karena di dalam reaksi aldehid ini dilakukan beberapa tes, yaitu dengan membutuhkan reagen, maka kita perlu menyempurnakan atau kita hindari kelemahan dari reagen ini, atau kita menyempurnakan reagen kompleksnya, seperti contoh reagen kompleks tolen, yang dimana kita harus melihat bahwa kandungan dari reagen toleransi ini akan mengandung nantinya perak amoniakal, di mana nantinya hasil akhirnya itu menandakan bahwa adanya reaksi aldehid itu dengan terdapatnya endapan cermin perak yang pada sekitaran tabung. Jadi diperlukan, kita harus perlu menyempurnakan suatu reagen itu agar tercapainya keberhasilan dalam suatu reaksi aldehid ini. Jadi yang ketiga itu adalah kita perlu ketelitian atau perlu dan memperhatikan setiap prosedur kerja atau langkah dari percobaan reaksi aldehid ini, di mana apabila kita melakukan prosedur itu salah, maka keberhasilan dari percobaan ini akan tidak berhasil ataupun gagal. Jadi sangat dibutuhkan suatu ketelitian atau memperhatikan setiap prosedur kerjanya itu dilakukan sesuai atau tidak, sesuai yang dibutuhkan atau sesuai yang diharapkan, maka hasilnya juga akan sesuai hasil keberhasilannya itu. Karena reaksi-reaksi aldehid ini akan ditandai dengan pembentukan suatu endapan,
dalam setiap ujinya itu rata-rata setiap ujinya itu akan menimbulkan suatu endapan yang menandakan bahwa senyawa organik itu bereaksi dengan aldehid. Nah, jadi kita sebagai praktikan memperhatikan dengan teliti hasil akhir yang didapat, hasil pengamatannya itu apakah ada terbentuk endapan atau tidak. Jadi kita memperhatikan hasil akhirnya itu, jika terdapat endapan maka hasilnya itu berhasil. Apabila tidak terjadi endapan maka tidak berhasil percobaannya. Maka sangat dibutuhkan tadi dalam melakukan prosedurnya, misalnya dalam pengocokan, penambahan zat, ataupun dalam melihat kandungannya, kandungan dari reaksinya. Itu sangat dibutuhkan dalam melakukan keberhasilan percobaan reaksi aldehid ini. Jadi itulah menjawab permasalahan nomor 4A. Selanjutnya itu menjawab permasalahan nomor 4B, di mana permasalahannya itu adalah jelaskan gagasan inovatif Anda pada uji kualitatif gugus aldehida sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Jadi untuk memperoleh hasil yang memuaskan itu tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang A tadi, di mana untuk memperoleh hasil yang memuaskan atau sempurna kita membutuhkan usaha bagaimana agar hasil kita itu sempurna. Jadi maka saya menyarankan pada setiap uji kualitatif gugus aldehid ini, misalnya seperti uji Tollens, uji Fehling, uji Skips atau tes skip, ataupun dengan uji sodium bisulfit, ataupun dengan uji menggunakan larutan 2,4 dinitrofenil atau uji hidrazin. Jadi setiap uji kualitatif dari gugus aldehid ini untuk memperoleh hasil yang memuaskan itu kita memperhatikan dari setiap reagen atau pengujinya itu, di mana pengujinya itu harus diperhatikan, reagennya itu perlu diperhatikan, di mana reagennya ini akan menjadi pusat penentu melihat reaksi yang terjadi, apakah itu reaksi aldehid ataupun reaksi yang lainnya, itu dilihat dari reagennya. Reagennya ini juga berbeda-beda sifatnya, di mana pada reagen dalam setiap uji kualitatif gugus aldehid ini memerlukan perlakuan yang berbeda-beda, tetapi mendeteksi dari reaksi aldehid dalam senyawa organik. Hanya saja reagen dari setiap ujinya itu berbeda dilakukan, ada yang mengoksidasi ionisasi, mengoksidasi ion, ataupun ada yang mengalami perubahan warna, ataupun ada yang menghasilkan atau memberikan produk tambahan. Misalnya dalam uji sodium bisulfit itu aldehid itu memberikan produk tambahan dengan natrium bisulfit yang berupa kristal pada putih alam, berupa kristal putih alam. Jadi jika ingin hasilnya memuaskan, maka lakukanlah prosedurnya harus sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan. Terus menambahkan suatu reaksi itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang
terterakan. Tidak boleh sesuka hati perhatikan dalam melakukan perlakuan. Apabila kita sesuka hati menuangkan atau menambahkan atau mengurangi, maka hasil yang didapat itu tidak memuaskan. Lalu kita harus memperhatikan sifat dari setiap reagennya itu, apakah itu nantinya bisa termasuk dalam uji ini atau tidak. Lalu kita butuh kebersihan dalam melakukan perhatikan ini. Misalnya dalam menguji tolens itu diperlukan penambahan pada larutan. Nah, jadi dibutuhkan tidak satu larutan namun beberapa larutan. Jadi kita itu harus bijak sebagai perhatikan bahwa tidak boleh menggunakan pipet tetes yang sama dalam menambahkan setiap zatnya. Nantinya itu akan berpengaruh kepada hasil, di mana pipet tetesnya itu akan nantinya terkontaminasi dengan zat satu dengan zat yang lainnya, sehingga hasilnya itu tidak terdapat endapan ataupun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan atau tidak hasil yang tidak sempurna, terjadinya kegagalan. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan dengan gagasan inovatif saya dalam memperoleh hasil percobaan dengan sempurna.